Halo guys, apa kabar? Kali ini aku mau mereview sebuah RC dari merek Huina yang berjenis dump truck yang tipenya adalah Huina 1573. Nah, unit yang aku punya ini adalah skala 1:14 dan jumlah channelnya di sini ada 10 channel. Nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman fungsi dari channelnya itu apa aja. Baterainya di bagian belakang ini menggunakan sebanyak 4 buah baterai tipe A2. Seperti ini, remote-nya cukup besar. Lalu berikutnya aku mau kasih tahu ke teman-teman juga untuk baterainya. Ini adalah baterai untuk si unitnya sendiri. Ini kalau teman-teman kelihatan bentuknya seperti ini. Dan di sini tertulis informasinya itu 500 mAh lithium ion. Ini aku udah coba pakai. Ini pinnya ada 4. Baterai ini mampu menghabiskan tenaga sampai dengan benar-benar off. Itu kalau aku pakai nonstop sampai kurang lebih sekitar 30 menit. Nonstop aku gunakan, baterainya akan habis. Dan juga di paket penjualannya kita akan dapat kabel chargernya seperti ini. Nanti ini dicolokin ke kepala HP seperti yang biasa teman-teman punya. Nah, seperti ini, tinggal plug and play aja. Nah, ini unit dari dump truck Huina 1573. Ini kalau teman-teman bisa mendengar bunyinya, ini mayoritas didominasi sama plastik. Cuman plastik di sini adalah plastik yang tebal, kalau menurut aku sangat terasa kualitasnya, jadi memang nggak plastik yang ringkih gitu. Nah, ini belakangnya seperti ini. Dan tampilan dari sisi sebelahnya itu seperti ini. Bagian atasnya seperti ini. Ya, terus bagian bawahnya. Nah, ini posisi baterainya berada di bawah di sini. Jadi ini ada kailnya, kaitannya untuk kita geser aja untuk membuka dari si tempat baterai. Nah, ini kita tinggal tarik dikit. Di paket pembeliannya dia ada baut, cuman menurut aku karena sudah ada kailnya di sini jadi sudah cukup kuat. Jadi bautnya aku lepas aja nih. Ya. Biar memudahkan. Nah, ini posisi untuk baterainya. Nah, kita coba colokin baterainya ya. Ini baterainya. Ini sudah ada pinnya, jadi tinggal disesuaikan aja di sini. Nih, jadi posisinya nggak akan tertukar karena tinggal udah nempel dia secara otomatis. Begitu udah tempel, kita tinggal rapatkan kembali tutup baterainya. Nah, ini sekarang sudah tertutup rapat, tinggal kita kaitkan saja. Oke, di sini posisi baterainya dan tampilan di bawahnya ini menyerupai rangka dari truk beneran ya. Ya, kurang lebih mirip lah. Mulai di sini ada ukiran-ukiran sasisnya. Di sini ada stiker 2,4 GHz frekuensi dari remote-nya. Dan di sini nanti ada pengaturan yang akan aku kasih tahu di bagian remote-nya. Dan untuk bahan dari bannya sendiri ini menggunakan karet asli ya. Jadi saya rasa ini akan mencengkram cukup kuat, tapi nanti aku akan kasih kesimpulannya seperti apa dari remote control ini. Sekarang kita tes dari ini fungsi-fungsinya yang ada di remote ini 10 channel. Nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman. Dan di akhir video juga aku akan kasih tahu kesimpulannya selama pemakaian aku beberapa bulan terakhir ini. Jadi pastikan kalian simak videonya sampai habis. Untuk menyalakannya posisinya persis di bawah dari tutup baterainya. Kita tinggal geser tuasnya di sini ke arah on. Dan dia akan secara otomatis lampunya langsung menyala. Ini tandanya dia sedang menunggu remote-nya nih. Karena remote-nya belum aku nyalain. Nah, sekarang kita geser di remote-nya untuk nyala. Nah, dia bunyi. Kalau sudah pairing, dia akan bunyi. Nah, ini karena menghindari supaya nggak berisik, aku pencet tombol matikan. Nah, ini. Nah, ini nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman masing-masing channelnya ya, masing-masing fungsi dari channelnya ya. Baik, yang pertama ini ada tombol di sebelah kiri aku.
Ini tuas atas bawah, jadi untuk maju dan mundur. Ini aku mau kasih di gambaran ke teman-teman ya. Nah ini sekarang aku akan pencet tuas sebelah kiri ke atas. Nah itu dia maju mundur. Seperti itu. Lalu berikutnya untuk di tuas yang sebelah kanan aku ini ada ke kanan dan ke kiri, yaitu untuk bannya. Kalau teman-teman kelihatan nih, ya. Ini di sini, ini aku pencet ke kanan, bannya akan bergerak ke arah kanan. Lalu aku pencet ke kiri di remote-nya, bannya akan bergerak ke kiri. Jadi pergerakan rodanya ini dia begitu kita lepas akan kembali ke posisi semula. Dia nggak stuck ke arah yang kita tentukan. Oke, untuk channel berikutnya ini di remote tadi ini tombol volume. Ya, aku sudah pencet matikan tadi. Tadi itu nyala. Nah, ini mati. Ini untuk volume. Lalu di sini ada tombol gambar untuk menurunkan yang bagian atas nih. Lalu di bawah ada tombol untuk menaikkan. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Ini aku pencet tombol untuk yang atas dulu. Nah, si baknya ini kalau kita pencet tombol yang atas, dia akan menaik seperti ini. Lihat tadi aku pencet tombol yang atas ya. Tuh. Dan si pintunya ini kerannya tuh dia nggak otomatis nih. Jadi mengikuti pergerakan remote. Jadi nggak yang aur-auran gitu pintunya. Ini dia bagus. Tuh, pergerakannya nggak yang kayak pintu otomatis. Dia keren, dia akan terbuka mengikuti dari pegas si remote ini. Nah, begitupun kalau kita pencet tombol yang bawah, nih, dia akan turun. Nah, si pintunya akan ikut turun. Tuh, lihat. Nah, itu keren. Ya, ini sekali lagi, naik. Jadi pada saat kita pencet tombol naik dan turun itu, lampunya akan nyala nih di bawah nih, teman-teman lihat ya. Aku pencet lagi tombol atas. Nah, tuh lampunya di bawah tuh. Naik. Lampunya ikut nyala. Nah, aku pencet turun, lampunya nyala juga. Keren ya. Lalu yang berikutnya ini ada tombol lampu, aku pencet ya. Nah, tuh, jadi kalau aku pencet tombol lampu, kalau kita naikkan turunkan, dia nggak akan nyala. Tuh. Lampunya mati karena tadi aku pencet tombol lampu. Tapi kalau aku pencet sekali lagi, nah dia nyala tuh. Tapi lampu yang di sini akan tetap hidup karena itu lampu indikator ya. Nyala. Ini aku pencet matiin, mati lampunya. Tuh. Nah ini ada dua buah tombol lagi di sini. Yang fungsinya mirip seperti tuas yang di sebelah kanan aku ini untuk menggerakkan ke kanan ataupun ke kiri di roda. Bedanya dengan yang ini, yang joystick di kanan dan kiri aku ini, kalau ini dia akan kembali ke posisi semula, kembali ke tengah lagi. Tapi kalau ini untuk membuat posisi rodanya itu tetap selama remote ini menyala. Nih, jadi contohnya aku pencet yang atas nih. Nanti rodanya dia akan berbelok ke arah yang aku pencet. Kita lihat ya, ini aku pencet yang atas dulu ya. Lihat di rodanya. Tuh. Ini aku pencet. Dia rodanya belok ke kiri. Nih. Rodanya belok ke kiri. Dan tidak kembali ke posisi semula. Tuh, ini aku lepas, dia tetap ke kiri. Caranya kita kembaliin, ya kita pencet tombol yang bawahnya. Secara manual. Nah, pencet tombol yang bawahnya ini untuk mengubah posisi ke arah yang berlawanan. Gitu. Jadi dia akan terus seperti ini. Nah, kalau menurut aku kenapa tombol ini tercipta? Ini untuk memudahkan pengguna kalau kita mau berbelok atau bermanuver yang posisinya itu adalah memutar terus-menerus. Gitu. Seperti misalkan teman-teman mau demonstrasikan yang gerakannya memutar terus tanpa harus nahan dari joystick di sini, pencet aja tombol yang bawah ini, dia akan berputar terus seperti itu. Tapi kalau untuk permainan sehari-hari menurut aku yang bagian dua tombol di bawah ini
jarang dipergunakan, akan lebih sering menggunakan tombol berbelok yang di atas ini. Ya seperti itu ya. Ini adalah fungsi dari 10 channel dari Huina 1573. Nah sekarang aku mau kasih tahu nih ke teman-teman nih, kesimpulannya setelah aku menggunakan remote control ini selama beberapa bulan terakhir. Jadi yang pertama, kalau menurut aku kekurangannya adalah kalau aku gunakan dia di area pasir ataupun area bebatuan, mungkin karena bobotnya yang cukup berat nih, kalau menurut aku nih, bobotnya yang cukup berat dan tenaganya yang mungkin sedikit kurang ya. Aku bukan bilang kurang banget, tapi sedikit kurang. Jadi dia ada kalanya tuh suka seperti nyeprin gitu, suka seperti ngedrift gitu. Lalu yang kedua, menurut aku kalau teman-teman lihat di tombol sini ada tombol atas dan bawah. Sebenarnya fungsi ini bisa kita jadikan satu tombol ya kalau menurut aku ya. Jadi seperti tombol yang atas aku pencet, udah dia akan turun. Tapi kalau kita pencet lagi, dia akan naik juga gitu. Ini aku pencet tekan terus secara otomatis dia akan turun juga. Seperti itu terus lah gitu. Tuh, ini aku pencet tombol yang atas saja. Aku tekan, nggak pencet tombol yang bawah. Harusnya kan kalau secara gambar kan yang bawah ini adalah untuk naik. Nih. Tapi ada kalanya dia bisa pakai untuk turun. Kalau kita tekan lagi nih. Tuh. Tuh aku tekan lagi dia jadi naik. Gitu. Ini nggak tahu entah ini adalah keunggulan atau kekurangan. Cuman menurut aku mungkin kalau si Huina ini mau membuat sebuah perbedaan, kalau memang dia lambangnya ke atas, begitu udah mentok, udah stop gitu. Jadi nggak langsung dibablasin ke bawah. Sama begitu tombol yang ini juga. Jadi kalau seumpama dia udah pencet ke bawah, stop, udah stop aja. Nggak usah langsung diputerin lagi. Itu tadi menurut aku dua kekurangan dari Huina 1573. Lalu yang berikutnya, keunggulan dari dump truck tipe ini menurut aku, dia pergerakannya sangat realistis. Jadi kalau teman-teman lihat dia pada saat berjalan tuh, dia tidak tidak langsung ngacir begitu kita jalankan, tapi dia bergerak dengan perlahan, dengan pokoknya akan terasa banget bahwa ini adalah mobil yang memang harganya cukup mahal gitu. Lalu yang berikutnya, build quality dari Huina ini menurut aku sangat bagus, sangat kokoh. Jadi kalau teman-teman isi di sini material pasir ataupun bebatuan di atasnya, aku yakin ini cukup kuat. Karena memang yang tadi aku bilang bahannya cukup tebal. Jadi kita nggak takut ini dia ada tiba-tiba bolong ataupun gompal karena kita isi material yang cukup berat, cukup kasar. Terus yang berikutnya yang aku suka menurut aku ini adalah keunggulan dari dia adalah pergerakan dari si pintunya. Jadi si pintunya ini bergerak mengikuti dengan naik atau turunnya si bak di belakangnya. Jadi itu terlihat sangat realistis ya. Lihat. Dia nggak otomatis langsung terbuka atau tertutup begitu diangkat. Tapi dia bergerak mengikuti pergerakan dari si baknya. Keren menurut aku. Lalu keunggulan yang berikutnya adalah fungsi lampu yang menurut aku ini sangat berguna banget kalau teman-teman biasa main di malam hari mungkin atau di sore hari yang penerangannya kurang. Dia memiliki lampu juga di bagian depan. Ini di sini. Mundur juga bisa nyala juga dia lampunya ya. Tuh. Maju mundur nyala lampunya. Keren sih kalau menurut aku ini. Ini benar-benar berguna. Jadi kalau misalnya kita nggak suka, kita bisa matikan aja lampunya. Nanti dia nggak akan nyala. Jadi itu aja review singkat dari Huina tipe 1573 menurut aku. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan dan dananya. Karena harga dari Huina tipe 1573 ini di kisaran angka 900 ribuan teman-teman bisa dapatkan di toko online ataupun di toko offline kesayangannya. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar remote control ataupun brand dari Huina 1573 ini bisa tulis di kolom komen. Sampai jumpa di video review berikutnya. Selamat bermain.